Oke, halo teman-teman semua, semoga sehat dan juga bahagia selalu. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar bisnis yang di sini akan mempresentasikan hasil dari analisis bisnis digital yang kami observasi adalah perusahaan di bidang jasa. Mungkin sebelum aku masuk di presentasi dan juga teman-teman akan menjelaskan, di sini sebelumnya ada nggak nih yang pernah memesan makanan melalui GoFood? Atau naik ojek melalui GoRide, atau mengirim barang menggunakan GoSend? Hampir semua dari kita pasti menggunakan layanan tersebut. Dan yap, perusahaan yang kalian tebak adalah Gojek. Aplikasi ojek, sekaligus aplikasi untuk memesan makanan, aplikasi untuk naik kereta, aplikasi untuk naik kendaraan dari suatu kota ke kota yang lain, dan lain sebagainya. Dan benar, kalian sudah tidak familiar dengan aplikasi tersebut. Aplikasi berwarna hijau, teman-teman semua. Tanpa kita sadari, ternyata aplikasi Gojek nggak cuma aplikasi untuk transportasi aja nih teman-teman. Tetapi Gojek juga aplikasi yang di situ adalah penerapan contoh nyata bagaimana teknologi digital mampu mengubah cara masyarakat untuk bekerja, berbelanja, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Dan pada presentasi kali ini, kita akan membahas analisis bisnis Gojek dari perspektif teknologi digital. Yang dimana Gojek ini adalah platform multi layanan on demand terkemuka di Indonesia yang telah bertransformasi dari layanan call center ojek pada tahun 2010 nih teman-teman semua, menjadi aplikasi super apps dan juga menjadi aplikasi yang digunakan oleh banyak orang, lebih dari 18 produk yang beroperasi di 167 kota yang tersebar di seluruh Indonesia dan telah diunduh hampir lebih dari 110 juta kali teman-teman, yakni 108 juta kali teman-teman. Sangat luar biasa sekali bukan? Mari kita telaah bagaimana teknologi menjadi fondasi kesuksesan Gojek yang akan disampaikan oleh teman-teman saya yang sangat luar biasa. Oke, selanjutnya nomor 3, sistem GPS dan geospasial, yaitu memetakan titik driver dan pelanggan secara real time untuk memastikan kecepatan penjemputan dan pengiriman. Jadi sistem GPS ini digunakan untuk melacak posisi driver dan pelanggan secara langsung. Tujuannya supaya sistem bisa memilih driver yang lokasinya paling dekat dengan customernya, sehingga penjemputan dan pengiriman bisa dilakukan lebih cepat. Selain itu, GPS juga membantu mencari rute yang paling efisien dan memberikan perkiraan waktu secara cepat. Yang pertama yaitu penggunaan teknologi. Inti penggunaan teknologi pada Gojek sendiri ada 3 hal. Yang pertama yaitu microservice dan juga cloud computing, yang dimana sistem layanan seperti GoRide, GoFood, dan juga GoPay itu dibuat secara terpisah atau microservice, yang dimana jika salah satu sistem itu error, sistem lainnya tidak akan ikut error atau tetap akan berjalan secara normal. Selanjutnya, data dan juga informasinya juga disimpan pada Google Cloud, sehingga jika terjadi pesanan yang ramai, kapasitasnya akan otomatis membesar dan tanpa membangun infrastruktur baru. Yang kedua yaitu big data dan juga kecerdasan. Gojek ini memproses miliaran data dari penggunanya untuk memprediksi kapan permintaan itu akan tinggi, juga menentukan harga yang berubah-ubah sesuai kondisi, sampai merekomendasikan resto yang kita sukai. Nah, sekarang kita masuk ke dampak terhadap pelanggan. Yang pertama itu ada kemudahan dan kepraktisan. Semua kebutuhan kita mulai dari transportasi, makanan, belanja, sampai bayaran cukup dari satu aplikasi saja yang digenggam. Nah, terus yang kedua itu ada kecepatan dan transparansi. Nah, sistem otomatis mencari driver terdekat dan harga sudah terlihat jelas dari awal. Jadi tidak ada lagi tawar-menawarnya. Yang ketiga, rasa aman. Adanya fitur share lokasi dan adanya verifikasi wajah driver, jadi lebih aman saat naik. Selanjutnya ada risiko dari penggunaan teknologi. Ketergantungan pada penggunaan teknologi tentu akan membawa risiko baik bagi perusahaan maupun bagi pengguna yang menggunakan aplikasi tersebut. Di antaranya yang pertama ada keamanan dan privasi data. Gojek mengumpulkan data pribadi seperti lokasi, kontak, serta riwayat transaksi yang jika terjadi kebocoran pada data tersebut bisa saja disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
Yang kedua, ada ketergantungan pada pihak ketiga. Gojek masih sangat bergantung pada layanan cloud serta Google Maps, yang dimana jika terjadi gangguan pada layanan tersebut, operasional Gojek bisa saja ikut terganggu. Jadi yang terakhir, kesenjangan digital. Tidak semua orang di Indonesia paham teknologi atau punya akses internet yang stabil, sehingga sebagian masyarakat masih kesulitan memanfaatkan layanan ini secara maksimal. Gojek merupakan bukti nyata bagaimana teknologi bisa mengubah bisnis lokal menjadi pemain global. Microservices, AI, dan cloud membuatnya efisiensi dan mudah berkembang. Tapi di sisi lain, risiko soal data dan ketergantungan teknologi tetap harus dikelola dengan hati-hati. Sebagai kesimpulan, Gojek adalah bukti nyata bagaimana teknologi dapat mengubah bisnis lokal menjadi pemain global. Microservice, AI, dan cloud membuatnya lebih efisien dan mudah berkembang. Tetapi di sisi lain, resiko soal data dan ketergantungan teknologi tetap harus dikelola dengan hati-hati dan dengan seksama.